Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Allahumma ij'alli lisana sidqin fil akhirin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada anggota tubuh kita yang bisa kita andalkan untuk mendapatkan kebaikan. Tetapi perlu berhati-hati juga, karena anggota tubuh ini, organ tubuh ini punya potensi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari keluarga dan dari sesama, bahkan menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kita patut mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang berupaya untuk menjaga salah satu organ tubuh ini, karena saking pentingnya hingga kemudian beliau memohon kepada Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84, waj'alli lisana sidqin. Ya Allah, jadikanlah untukku lisana sidqin, lisan kejujuran, lisan kebaikan. Lisan kejujuran dan lisan kebaikan ini, saudaraku, punya makna diantaranya adalah lisan yang mampu menjaga, lisan yang mampu memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat, kata-kata yang mendekatkan dirinya dengan Allah, dengan sesama, dengan kehidupan, dan juga dengan akhiratnya guna meraih bahagia. Bukan lisan yang mengantarkan orang-orang yang memilikinya justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari masyarakatnya. Menjaga lisan ini penting, saudaraku yang dirahmati Allah. Kalau kita membaca hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia mengucapkan kebaikan atau diam. Ternyata lisan dan ucapan yang keluar darinya tidak sederhana. Taruhannya adalah keimanan yang ada di dalam hati kita. Keimanan tidak hanya terkait dengan yang gaib, meskipun hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib itu merupakan inti keimanan dan inti agama, tetapi ada aspek sosial, ada aspek kehidupan yang lain yang turut menjadi bukti keimanan itu terkait dengan lisan kita. Pernah Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, bila kalian mampu menjaminku dengan cara menjaga lisannya dan juga menjaga kemaluannya, maka akan dijamin oleh Rasulullah SAW untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih bahagia. Artinya menjaga lisan itu tidak sederhana. Menjaga lisan itu istimewa karena berkaitan keimanan yang ada di dalam hati kita. Dulu di antara ahli hikmah mengatakan, as-sumtu fis-sumti salamah, di dalam diam ada keselamatan, wa fit takallumi an-nadamah, di dalam ucapan itu ada penyesalan. Karenanya, hadirin yang dirahmati Allah, ada juga kalimat yang sangat terkenal ya bagi masyarakat kita, bahwa bicara itu perak, tapi diam itu emas. As-sukutu minaz zahab. Nah, ini pentingnya lisan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya menjaga apa yang terucap dari mulut kita. Kita perlu berhati-hati menjaga lisan kita dalam interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga lisan kita saat berinteraksi dengan sesama. Ada dua orang yang bersahabat, tapi persahabatan ini bisa hilang. Bisa hilang ya, persahabatan itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh lisan. Bahkan juga terjadi pertumpahan darah disebabkan oleh lisan. Ada orang-orang yang dipenjara gara-gara lisannya, atau juga gara-gara
wakil dari lisannya, ya jempolannya dan lain sebagainya, yang juga menggambarkan peran lisan di situ, mengucapkan sesuatu, menyampaikan suatu pesan, tapi ternyata justru menjebak dirinya kepada kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Ummi Habibah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa amara bi ma'rufin aw naha an munkarin aw dzakarallaha ta'ala, ya, atau illa amrun bi ma'rufin aw nahyun an munkarin atau dzikrullahi ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ucapan Bani Adam itu alaihi la lahu. Apa maksudnya? Setiap ucapannya itu merugikan dirinya. Setiap ucapannya itu tidak menyelamatkannya. Setiap yang keluar dari lisan itu menjadi beban baginya. Itu alaihi. La lahu, kecuali apa? Kecuali amrun bima'rufin. Kecuali bila lisan atau ucapan yang disampaikan merupakan amrun bima'rufin, perintah melakukan kebaikan. Jadi saat kita ketemu dengan teman, kita mengucapkan sesuatu, ucapan kita itu tergolong ucapan perintah kebaikan. Au nahyun an munkarin, atau kita mencegah kemungkaran. Melihat saudara kita berbuat salah, kemudian kita menegurnya dan mengingatkannya. Atau zikrullahi ta'ala, atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ucapan kita itu isinya kebaikan, melarang orang melakukan keburukan atau kemungkaran, serta ingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya ucapan yang lahu, memberi manfaat bagi orang yang mengucapkannya. Kita perlu berhati-hati karena Abu Sa'id radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Bani Adam, anggota tubuh Bani Adam itu kesemuanya melaknat lisannya. Kenapa melaknat lisannya? Para anggota tubuh itu mengatakan, ittaqillah, wahai mulut, takwalah kepada Allah, hati-hatilah terhadap kami. Kalau kamu lurus, maka kami juga lurus. Jika kamu bengkok, kita pun juga mengalami yang sama, kita akan bengkok juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa ucapan yang baik, lisan yang baik akan memberi manfaat bagi dirinya dalam tiga hal tadi. Ya, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan-ucapan yang lain, ucapan yang bersifat mengumpat, mencaci maki, menyakiti orang lain, patut untuk dihindari. Bahkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kadang sikap meninggalkan yang tidak bermanfaat justru itulah yang menyelamatkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan merupakan jalan keselamatan, akan berbuah kebaikan, memberi manfaat bagi kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Ada satu riwayat menyebutkan, ada kalanya orang mengucapkan satu kata atau satu kalimat, dia menganggapnya ucapan itu biasa-biasa saja karena orang lain juga mengucapkan yang sama. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, justru ucapan itu menjadikan dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lisan kita, karena ucapan lisan itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita, dan ucapan lisan itu menunjukkan pula apa yang difikirkan oleh akal dan otak kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, semoga di bulan yang mulia ini kita mampu imsak, menahan diri, tidak hanya dari makan dan minum, kita tahan diri kita dari ucapan, dari ungkapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberi manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.